Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat datang, welcome back di Podcast Semi Horor. Sekarang jadi cadel gitu. Horor. Mulai dari episode kemarin. Iya, masih berkaitan dengan cerita epic di episode 64 50 aja persen dari kemarin. Cerita epic banget. Sampai gue tikoro aing halodo. Tenggorokan gue kering, kemarau. Kali ini ada sebuah cerita lagi, tapi yang ngebacain bocah ini. Karena gue udah, tikoro gue udah halodo. Saresed. Ting sereset. Langsung aja nih. Gas. Selamat ngadengikeun. Halo. Papa telepon. Halo om, si papa bilang gak ada. Halo om, si papa bilang gak ada. Karena Rizky Febian udah jadian nih sama Mahal ini. Udah selamat. bulan kemarin. That's the best. Parah Rizky Febian. Dan itu belacak aing ta eta. Di vlog si Putri Delina itu di videoin di jadiannya. Itu video-video yang beredar di TikTok itu nggak mungkin dari TikTok original, itu dari video YouTube. Sudah tentu. Sudah barang tentu, barang bukti, barang siapa. Gimana sih lagu Tiara yang merasa indah? Pedih saat merasa. Gue aja. Ya udah. Pedih saat merasa indah, sungguh hilang dan usai bila. Ini yang si Kristo yang viral itu kan. Ya, si Kristo udah beberapa bulan kemarin sih, tapi masih lucu aja gitu. Diingat-ingat ya. Terus banyak orang yang ngikutin gitu, tiktoker yang ngikutin gitu. The best parah. Terus si Kristo bikin videonya sama si ceweknya, tapi yang nyanyi si Kristo sendiri. Bukan dari original sound si Tiaranya. Dia bikin sound sendiri, tapi dia nyanyinya di slow motionnya itu manual dia sendiri gitu. Langsung aja kita bacain cerita kali ya. Selamat. Puyeng gua dengernya. Selamat mendengarkan. Halo kakak-kakak podcast Semi Horor. Halo adik-adik. Dari tadi kamu setra mana nih? Iya. Ini gue mau ceritain tentang pengalaman temen gue katanya nih. Temennya malu-malu ya mbak? Gak mau cerita. Gak tahu nih kayaknya. Gue gak tahu dia bohong apa gimana. Pas gue denger ini gue gak bisa tidur beberapa hari. Jadi insomnia. Iya itu. Jadi ceritanya teman gue ini punya cowok. Cowoknya ini suka pergi ke Tawangmangu. Tawangmangu tuh kayak puncak, tapi daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Kayak Lembang tapi di Bandung. Iya. Kayak Palutungan tapi di Kuningan. Tahu gak sih orang-orang? Tapi di Spotify jarang sih orang Kuningan. Iya sih. Yang dengerin di khususnya podcast kita ya. Tapi orang luar negeri banyak dong. Enggak juga. Itu yang statistik orang luar negeri itu ternyata orang Indonesia juga, tapi yang tinggal di luar negeri yang dengerin itu. Sempat ada yang DM juga ke Instagram podcast Semi Horor itu. Iya benar-benar. Halo kak, saya TKW dari Taiwan gitu. Saya suka dengerin podcast Semi Horor di Spotify, katanya. Mantap. Seru gitu. Boleh tuh kalian DM kayak gitu-gitu. Nanti kita bakal seneng banget gitu. Respect banget. Bener. Sampai mana tadi? Karanganyar. Ya. Kalapa Gunung. Tuh inside jokes, kalian gak bakal tahu. Tapi kalau kalian ke Kalapa Gunung, kalian tahu Karanganyar. Iya itu. Kalian tahu Kalapa Gunung di mana? Sudah cari aja lah. Gas. Selamat mendengarkan lagi. Gue lupa tujuan cowoknya teman gue ke Tawangmangu tuh apa. Tapi yang jelas dia balik itu malam, sekitar jam 11 apa jam 1 malam gitu. Boleh diketing. Memang jalannya sepi, tapi masih ada beberapa orang yang lewat jalan situ juga. Terus dia lihat tuh ada tukang somai ke arah mau turun. Ya parkir cowoknya teman gue ini, dia mau balik ke rumah. Terus disapalah tuh bapak-bapak yang jual somai. Monggo pak, katanya. Bapaknya nih diem aja. Tapi pas dilihat dari spion
Ternyata mukanya rata. Terus ada lagi cerita dengan orang yang sama di lokasi yang sama pula. Tadi gue ceritakan bapak-bapak somai itu di posisi cowoknya teman gue ini naik motor. Kalau sekarang dia naik mobil. Posisi mau pulang dari Tawangmangu tengah malam, naik mobil dan sendirian dianya. Terus pas dia lagi jalan turun mau balik, ada cewek tuh kayak nyetop dia buat minta tumpangan. Dan ceweknya ini bilang, "Mas, boleh numpang nggak sampai depan situ?" Dijawab nih sama cowoknya teman gue, "Oh boleh mbak, monggo masuk aja." Lalu dibukalah nih kunci mobil. Tapi si mbaknya ini gak buka pintu mobil. Dia masuknya nembus pintu mobil. Waduh. Cowoknya teman gue shock nih. Dia diem aja. Si mbaknya duduk sampingan. Dan si mbaknya juga diem aja. Terus pas udah mau nyampe, mbaknya bilang, "Ini berhenti sini aja." Diberhentiin tuh. Terus pas mbaknya keluar, dia nebus pintu lagi. Plot twist sekali ya. Kayak video-videonya Formica, tau gak? Enggak. Nah, apa tuh? Itu yang plot twist gak jelas. Sayang banget, gue gak tahu. Udah gue kasih tahu kok. Mungkin lu gak tahu namanya aja. Iya kali ya. Udah itu ceritanya sampai situ. Iya, dia udah. Itu jadi si cowoknya teman dia nih yang ngirim cerita, yang cerita parkir mobil. Terus ngelihat ada tukang somai turun nih dari atas. Set. Pas ngelihat dari spion nih, tuh, nah, dilihat tuh ku saya teh dibukakeun eta gentongna, tutupna etana anuna. Wah, ada orang kata gue teh. Ternyata ada kakinya, itunya ngarumba, itunya anunya kakinya. Kelas saya. Lah, ada orang kata gue teh. Siapa yang masukin lu ke gentong? Masih hidup lu. Itu jokes tahun berapa? Udah lama. Gue masih ini banget. Masih terngiang-ngiang. Iya. Masih terngiang. Nah, apa tuh? Habis dilihat dari spion, ternyata muka tukang somainya itu rata. Gue kira tadi pas koma. Gue kira ternyata muka tukang somainya nih. Itu gue mikir nih, kayak garpu somai. Gini kan garpu somai, tengahnya tuh dilipat deh. Lu tahu si Popo kan begini kan dia. Ada juga nih yang viral tapi begini. Ya kak, buat kalian yang nonton di YouTube, kasihan yang di Spotify kalau bisa lihat. Coba berkunjung ke YouTube. Subscribe lah, tolong ini mah. Garpu somai. Langsung aja beranjak ke cerita berikutnya kali ya. You mean cerita apa lagi nih? Semakin malam ini hujan semakin deras pemirsa. Nah, yuk. Aku mau ceritain pengalamanku sendiri nih buat pertama kalinya di dalam hidupku. Semoga gak kejadian lagi lah ke depannya. Nah, ini singkat cerita, aku sekolah kebidanan nih di daerahku. Aku tinggal di sebuah pulau di Sumatera. Jadi pas PKL kan ke rumah sakit nih. Tapi RS di daerahku nih masih belum dapat kerjasama. Terus kami keluar kota lah buat PKL gitu. Ya di mana itu udah rumah sakit milik sendiri di kampus induk atau kampus cabang gitu. Kami caulah ke Medan, nginap di asrama putri kampus induk. Dapat teman baru dan pengalaman baru. But suatu hari kebetulan kami datang di akhir tahun, bulan 11 gitu. Libur Natal tahun baru, tapi kami nggak dapat jatah libur gitu. Namanya juga PKL. Singkat cerita, tanggal 28 Desember asrama mulai kosong. Dari banyak orang seasrama bertingkat 3 itu, tinggallah kami ber-12 orang, kecuali si bibi dapur yang gak dihitung. Mahasiswi 9, bunda asrama 2 orang. Tapi malam itu bunda asrama yang satu lagi keluar lah, ada urusan. Jadi tinggal seorang lagi nih. Letak kamar si bunda ini di lantai 2 dan kami di lantai 1. Kami di kamar violet, tidur di kamar violet, tinggal di kamar violet. Ada 5 orang di kamar kami. Di kamar matahari ada 4 orang. Aku,
di kamar Violet. Karena nggak ada kerjaan malam itu, ya main game lah. Pas lagi asik, dapat chat nih dari si Bunda asrama ya. Mei, nanti kalau nggak ada kerjaan, temanin Bunda. Oke Bunda, balasku. Teman-temanku pada asik sendiri nih. Nah, dari arah tangga aku panggil lah, Misha. Aku dipanggil Misha gitu kan. Biasanya bergema tuh, Misha. Teriaklah aku dari kamar. Iya Bunda, tunggu. Ucapku sambil nyari rok panjang dan jilbab. Misha. Teriakan itu terulang lagi. Temanku yang lain pada jawab, iya Bunda, bentar. Misha lagi pakai jilbab. Naiklah ke atas, ngetok pintu kamar bundanya. Dibukalah. Iya, ada apa Mei? Bunda tadi manggil aku. Dia natap aku bingung. Lah, nggak ada. Siapa yang manggil aku? Siapa yang manggil kamu Mei? Di situ aku langsung merinding nih. Dari head to the bone, head to the foot gitu. Dari kepala sampai kaki nih merinding. Tapi tidak ada yang manggil Mei. Soalnya arah suaranya dari sini Bunda. Nah Bunda ini natap aku bingung. Gak ada loh Mei. Bunda baru aja sholat. Aku tuh udah panik banget tuh di situ. Tapi muka tetap stay cool biar bundanya gak mikir aneh-aneh. Oh iya, kebetulan malam itu hujan deras. Bunda ngelihat aku datang sendiri. Kok kamu kesini gak ada teman? Lain kali kalau naik tangga ini ajak temen ya. Di situ lututku melemah nih. Selama hari percakapan aku turun dan balik ke kamar. Nanya ke 4 orang lainnya. Tem, kalian dengar aku dipanggil kan? Mereka semua natap aku. Iya, aku dengar kok. Iya, aku juga. Bahkan aku bantu jawab tadi. Nah, di situ aku terdiam. Kenapa? Tanya mereka kan. Itu bukan Bunda yang manggil, aku jawab. Pas malam, kawanku panik. Serius, Mei? Iya loh, udah kesana aku. Bunda bilang dia nggak manggil. Lah, siapa anjir kalau gitu? Tapi sus banget suaranya, kayak suara Bunda, mirip gitu. Gak ada kerjaan kali kalau Bunda ngeprank. Tapi bisanya Bunda kalau manggil tuh gak kayak gitu biasanya. Kalau Bunda manggil tuh kayak gini. Nah, ada 5. Nah, kita semua pada jawab lah. Gak pernah dia manggil nama kita langsung. Jadi siapa dong? Dan satu kamar pada teriak ketakutan. Langsung kunci kamar. Besoknya nanya ke kamar Matahari nih, yang sebelah kamar kami. Tem, kalian denger gak aku dipanggil semalam kayak gini? Misha. Dari tangga gitu, Misha gitu. Tangga deket kamar Bunda. Hah? Semalam hening banget tahu. Kecuali suara dari kamar kalian yang ribut-ribut. Dari situ aku yakin itu hal mistis yang terjadi cuma di kamar aku tuh yang denger. Gue tenar nih di dunia pergaiban di asrama ini. Terkenal di dunia pergaiban. Asrama lagi. Di asrama lagi nih, pas PKL lagi. Iya. Asrama. Dulu lu PKL di luar kota enggak? Enggak. Kalau PPL ya gue di luar kota. Ya elah, kota sebelah doang. Seenggaknya di luar kota kan. Iya, lu bisa bolak-balik tapi bisa PP. Iya, masih deket lah, 1 jam. Tapi lumayan sih melelahkan. Habis itu kerja. Tapi lu pernah ngalamin hal kayak gini nggak? Atau lu teman lu gitu ada yang manggil tapi dia nggak manggil gitu? Enggak sih, kalau gua mah kayak nggak pernah ada yang cerita. Temen juga nggak pernah ada yang ngomong, gua ada ini loh. Paling dia cuma lihat-lihat sekilas, sekelebat kayak begitu. Yang aneh-aneh kayak begitu. Gue juga gak pernah sih. Atau mungkin gue lupa gitu, gak inget. Mungkin kalau gue inget nanti disambung di next episode. Pokoknya episode berapa aja lah. Yeah. Kalau kita aja inget kita pernah ngomongin ini. Ya betul. Asrama. Asrama itu lu pernah inget gak sih dulu ada film short movie yang Makmum. Lu tahu nggak? Tahu. Nah itu kan dia di asrama kan? Nggak tahu gue kalau itu. Lah, iya kalau nggak salah di asrama yang pesantren yang bekas kebakaran tuh. Yang gue tahu tuh dari film itu. Bukan yang filmnya. Kalau short movie. Dari yang gue tahu tuh dari short movie itu ternyata gue tahu faktanya adalah
itu udah syuting ke berapa kali gitu. Soalnya di syuting ke pertama gitu filenya hilang, jadi syuting ulang gitu. Filenya sempat hilang gitu. Ya ternyata kalau nggak salah juga gue denger ceritanya si tempat itu tuh tadinya pesantren yang pernah kebakaran terus banyak korban katanya. Koreksi kalau gue salah deh pokoknya. Lupa soalnya. Correct me if I'm wrong. Anjay. Cemiu. Correct if I'm wrong. Anjay. Kayak banget lo. Tapi Tapi gue pas udah nggak bener banget ya. Gue puyeng dah perasaan ini. Tapi pas semester 1-2 gue asrama nih di kampus. Terus pasti ada dong. Lo udah cerita gak sih? Ada sih urban legend di situ. Mulai dari tukang nasi goreng yang tak kasat mata di jendela lantai 4 gitu. Boset deh. Melayang. Tapi serius lo? Bohong lo. Iya ini cerita turun-temurun. Jadi si tukang nasi goreng ini nawarin lah ke temen seorang penghuni asrama cewek nih. Neng nasi goreng neng. Terus si cewek ini ngejawab, dia nggak sadar. Enggak dulu mang gitu. Terus dia sadar. Terus dia nengok ke temannya. Lah tukang nasi goreng Nur. Gila. Terus dia naik balon udara kali. Pakai balon tuh, balon yang up. Atau enggak pakai ini apa ya yang penyita alam tuh? Rafting kayak rafting gitu. Neng, bakso neng. Terus teman gue nih, ini teman gue langsung yang cerita nih. Teman deket gue. Nah, dia ini lagi mandi. Ya. Posisi di kamar dia sendiri, tapi di asrama kan 4 orang kalau di kampus gue. Jadi si kasurnya tuh tingkat 2 di sini, 2 kasur atas bawah, 2 kasur atas bawah, di tengah tuh meja belajar ada 4. Nah, posisi teman gue lagi sendiri di asrama. Itu menjelang maghrib. Dia mandi, posisi lampu nyala tuh. Pas habis mandi, tiba-tiba lampunya mati. Dan saklarnya posisinya mati. Habis itu kan dia nyalain lagi tuh, masuk lagi ke kamar mandi, dia ngapain lagi gitu, lupa gue ceritanya. Pas keluar lagi, lampunya mati lagi ternyata. Buset deh. Terus dia sempat itu cerita, ini beda cerita lagi. Terus waktu itu dia sempat ngelihat ada sosok cewek berpakaian putih, serba putih. Terus dia ada di ujung lorong. Di ujung lorong tuh biasanya ada pintu darurat. Ya. Buat ke bawah. Ya. Ada di luar situ dia. Terus sempat lagi teman gue dengar ada suara orang lagi nyapu. Nah di situ teman gue ngecek sampai ke lobi, ke bawah. Ternyata ada sosok cewek lagi nyapu. Buset deh. Terus ini beda teman. Ada teman gue lagi yang indigo, ini benar-benar indigo. Nah dia lagi cuci tangan di lobi, kan ada wastafel ya. Jadi gedung dia ini hadap-hadapan sama gedung sebelahnya juga ada lobi. Di lantai 2 tuh. Dia menghadap ke lobi gedung sebelah, cuci tangan. Di situ dia ngelihat ada cewek pakai baju merah di lobi samping, di lobi gedung depannya. Gila. Di situ dia nggak bisa gerak, lalu manggil temennya. Habis itu dia lari. Banyak sih, tapi gue kalau ingat gue sambung lagi di episode berikutnya. Ya terus banyak banget nih sambungannya. Yes, karena kita nggak pernah henti-henti, karena kita bakal terus menyajikan cerita-cerita buat kalian, gak bakal pernah tamat gitu. Iya. Amin. Yes. Ya siapa tahu nanti kita udah tayang di Trans 7. Ya. 7 podcaster terseram. On the spot. Nggak di. Masih ada nggak tuh on the spot? Mister Tukul jalan-jalan. Oh iya, Mister Tukul aja udah nggak ada. Mister Tukul jalan-jalan ini, dia ini jalan-jalan tapi ke tempat mistis. Bukan jalan-jalan ke tempat wisata. Iya. Gitu. Oke, episode berapa nih? 65 ya. Gak kerasa ya. Gak kerasa banget. Buat
sobat-sobat Mirror yang mau kirim cerita boleh kirim ke podcastsemihorror@gmail.com atau klik link di bio Instagram kita @podcastsemihorror, di TikTok juga ada @podcastsemihorror, di Twitter juga ada @pod_semihorror. Kalian juga bisa komen-komen di Noise. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Podcast Semi Horror, like, comment, and share ke semua sosial media kalian. Akhir kata episode 65, Aziz pamit, Yunda pamit. Henti-hentinya kita mengingatkan stay safe, stay healthy, and stay with Podcast Semi Horror. Tetap dengarkan Podcast Semi Horror.